Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi bersama saya Syirfa Aulia, kami dari OSIS Menara Yasaka SMK Negeri 1 Kandeman. Kali ini terdapat acara Podcast Day, di mana tamu pertama kita adalah kandidat 1. Halo Sobat Sekansaka, perkenalkan nama saya Bagas Prasetya dari kelas 11 TKR 2. Di sini saya dari kandidat nomor urut 1. Wah, setelah semester ini udah berakhir ya, kabarnya Kak Bagas gimana nih? Alhamdulillah sangat baik setelah melalui ada kelas meeting dan proyek-proyek lainnya, saya alhamdulillah kabarnya sehat. Habis ini kan mau liburan ya? Kak Bagas itu kesibukannya apa aja? Kesibukan saya itu di rumah itu kalau tidak ada acara OSIS, saya mengajar ngaji di musola. Wis, keren sih ngaji juga. Hmm, ada nggak maksudnya perasaan setelah mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu perasaannya Kak Bagas itu gimana? Perasaannya itu ya kayak gimana ya, soalnya ada tanggung jawab yang sangat besar yaitu menjadi ketua OSIS dan itu juga menjadi salah satu anggota yang sangat berkepentingan di organisasi OSIS itu. Berarti rasanya itu tegang atau gimana pas Ya, mencalonkan diri? Kenapa bisa kepikiran mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? tegang. Apa lagi? Atau Kenapa tegang? bisa pemikiran? Saya memiliki kepercayaan diri saya. Karena saya gimana ya? Karena sudah terbiasa berkomunikasi dengan anggota-anggota siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 1 Kandeman. Terus motivasinya kok bisa Pak Bagas ini berani banget mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS? Motivasi saya itu ya gimana ya? Motivasi saya ini adalah ingin menjadikan diri saya yang lebih baik lagi dan sangat disiplin di dalam organisasi OSIS tersebut. Jadi Berarti ininya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya dan menjadi pribadi yang kedisiplinannya lebih baik lagi. hmm, berarti Kak Bagas itu harus udah siap ya untuk menanggung semua tanggung jawab atau problem-problem yang bakal ada di OSIS. Ya siap enggak siap, kalau sudah jadi ketua OSIS ya harus siap Kak. Bener-bener, bagus-bagus. Terus sebelum jadi ketos, ini jadi apa? Saya sebelum mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, saya menjadi sekbid keagamaan di anggota OSIS. Selama di Sekbid keagamaan itu apa aja sih pengalamannya itu? Pertama, ketika sudah periode baru, saya ditunjuk menjadi PJ acara Isra Mi'raj di tahun 2024. Itu awal tahun yang dilaksanakan pada bulan Januari. Gimana tuh pas jadi ketua acara di acara itu? Perasaan saya itu masih bingung karena belum bisa apa-apa. Dan saya belum mengerti tentang proposal, terus penanggung jawab PJ acara, dan lain-lain. Tapi ada kakak-kakak yang mengarahkan, jadi saya dibantu atau Hmm, dituntun. berarti udah oke ya. Kalau untuk sampai sekarang itu berarti udah bisa cara mengatur acara gitu. Udah bisa. Ya intinya itu dalam acara itu kita harus saling kerjasama dan tidak ada yang mengeluh satu sama lain. Intinya itu kita harus bareng-bareng dan pekerjaan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Bener banget sih, kita itu emang harus membutuhkan Iya, kekompakan ya. iya. Hmm, terus boleh nggak sih nyebutin visi misi Kak Bagas? Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Kandeman menjadi wadah untuk menampung kreativitas, aspirasi, dan inspirasi bagi para siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 1 Kandeman. Oh, terus Misi. Misi misinya saya yaitu yang pertama, optimalkan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Kandeman sehingga dapat mengembangkan bakat dan minat siswa yang ada di SMK Negeri 1 Kandeman. untuk misi yang pertama itu kan mengembangkan, Ya. mengembangkan minat. Itu tuh gimana caranya? Dari Kak Bagasnya itu gimana? Dari misalnya ada kelas meeting nih, kita buat kumpulan antara ketua kelas dan MPK. Nanti kita persetujuan aja mau lombanya lomba apa. Nanti kalau semisal udah ada misalnya nih, ada pilihannya volley sama futsal. Nanti kita voting yang lebih banyak yang mana.
dan kita tentuin apakah layak atau tidak. Dan kesepakatannya apakah ada cedera yang lebih fatal lagi itu ditanggung sendiri atau ditanggung secara bersama-sama. Hmm, tapi kalau misalkan yang di pot itu kan cuma lomba ini, kan satu SMK itu bakatnya nggak cuma Ya, di nggak lomba cuma di itu. lomba itu. Gimana itu? Kalau saran saya itu kita kita yang mewadai aja, mewadai siswa-siswinya itu untuk berinspirasi sendiri. Jadi nanti yang berinspirasi atau mengadakan perlombaan itu siswa-siswi sendiri itu yang berpikiran untuk lombanya mau apa. Jadi kita mewadai saja. Oh, berarti kita itu menerima requestan dari siswa-siswi. Ya, menerima. Hmm, misinya ada lagi enggak? Ada. Yang kedua itu mempererat hubungan siswa dengan pengurus OSIS sebagai jembatan yang tepat. Hmm, untuk itu kan biar deket toh Ya, pengurus biar dekat. OSIS sama siswa. Lah itu caranya itu gimana biar deket? Caranya itu kita mengadakan event seperti makrab, yaitu malam keakraban. Jadi di mana siswa-siswi SMK Negeri 1 Kandeman kita jadikan satu di suatu tempat atau suatu apalah ruangan atau apa. Nanti kita kumpulkan dan ada pertunjukan atau pentas-pentas yang lain-lain seperti pentas seni atau ada pengembangan bakat seperti menyanyi dan lain-lain. Jadi agar pengurus OSIS dengan siswa itu bisa lebih akrab lagi. Hmm, kalau itu kan cuma apa ya namanya? Kalau pensi-pensi gitu kan untuk minat ya, minat dan Ya. bakat. Terus itu cara membangun kedekatannya itu gimana? Kan itu pasti kayak saling mengetahui satu sama lain toh, belum dekat, belum akrab gitu. Gimana itu? Caranya mengetahui Biar akrab, minatnya. nggak cuma tahu, oh dia itu bisa kayak gini gitu. Akrab lah. Kalau akrab itu tergantung diri kita sendiri ya. Soalnya masing-masing orang itu beda, ada yang malu, ada yang misalnya ada yang introvert, ada yang ekstrovert juga. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendaknya mereka. Soalnya kan udah memiliki prinsip sendiri-sendiri. Benar-benar. Tapi apa setelah itu kan berarti kan apa namanya makrab itu berarti Kak Bagas itu udah menjamin kalau makrab itu bisa membuat kita semua akrab. Kalau makrab itu ya tidak menjamin benar-benar, Hmm. karena kan itu bisa menjadi relasi saja untuk Tapi kita. bisa. Oh. Ya, tapi insya Allah bisa lah. Ada lagi misinya? Yang terakhir itu menciptakan nuansa religius yang berlandaskan iman dan takwa. Oh, karena Kak Bagas ini dulunya Ya, setelah keagamaan. keagamaan saya jadi kepikiran. Oh, berarti udah bisa, pasti udah yakin sama Ya, misi yang ketiga ini. Bagus bagus. Terus kalau nih misalkan kalau setelah pencoblosan udah selesai terus tiba-tiba Kak Bagas itu yang beneran jadi perubahan. Perubahan untuk pengurus OSIS dari Kak Bagasnya itu gimana? Pengennya gimana? Membawa perubahan apa? kalau perubahan ya pasti ada. Misalnya kan harus tidak ada circle-circlean apalagi pacaran satu organisasi itu yang hal yang tidak mencontohkan yang baik. Tapi Bener-bener. kalau pacaran beda organisasi ya enggak apa-apa. Soalnya kan masing-masing manusia itu beda sih. Setelah perubahan untuk pengurus OSIS, kalau Kak Bagas jadi ketua OSIS itu perubahan untuk SMK-nya itu gimana? Kalau merubah SMK itu tidak bisa ya, karena ini zamannya sudah beda dari zaman yang dulu. Sekarang itu murid itu malah melawan gurunya sendiri Wah, atau berani kepada gurunya. Jadi malah kebalikan. waduh, kalau berani untuk gurunya itu, Kak Bagas sebagai ketua OSIS itu harus dong memikirkan caranya agar mereka itu nggak berani sama guru-guru. Ya, kalau sikap itu ya bisa diubah sedikit demi sedikit, tapi kalau adab itu tidak bisa diubah karena itu sifat yang sangat sangat ada dalam diri kita. Ya, contohnya adab. Adab itu dari dulu pasti ada. Adab sopan santun kepada guru kita pasti ada. Hmm. Berarti kayak gitu. Tapi berarti Kak Bagas itu udah siap maksudnya menjalani problem-problem yang bakal ada pas ini siswa-siswi SMK Negeri 1 Kandeman ini apa memberontak sama gurunya.
Ya insya Allah ya siap, insya Allah. Siap enggak siap kan harus siap sih. Siap-siap nggak siap. Terus sistem pas Kak Bagas, kalau misalkan Kak Bagas jadi ketua OSIS, pasti udah mikir sih, udah mikir sistem memimpin organisasi OSIS itu gimana? Sistem dari Kak Bagasnya sendiri. Sistem dari saya itu yaitu dibagi menjadi ketua 1, ketua 2, dan ketua 3. Dan ada seksi pertama, seksi kedua, dan seterusnya. Jadi tidak ada sekbid. Terus kalau itu kan ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, dan itu tuh pemilihannya itu gimana? Kan harus dong, misalkan masa tiba-tiba yang jadi ketua 2 atau ketua 3 itu ternyata anaknya itu kurang dalam memimpin. Berarti itu tuh harus gimana cara memilihnya biar kita itu memilihnya tepat, nggak salah orang. Kalau pemilihan itu ya kita harus ambil musyawarah terlebih dahulu. Siapa yang mau mencalonkan diri menjadi ketua 1, ketua 2, ketua 3. Kan kalau ketua 1 itu kan pasti udah ada yang menjadi calon ketua OSIS ini. Pasti udah ada yang ketua 1, tinggal ketua 2 dan ketua 3. Oh iya, soalnya kandidatnya 3, Yeah. jadi diurutin semua. Benar-benar. Terus untuk seksi-seksinya itu dibagi berapa? Ada kepikiran enggak? Ya Apa belum dipikirin? belum dipikirin, masih Berarti masih terbayang-bayang doang. Enggak apa-apa. Masih ada waktu untuk memikirkan. Terus kalau nih berhasil jadi ketua OSIS, pasti dong Kak Bagas itu punya pesan dan kesan untuk siswa-siswi yang sudah memvoting mendukung Kak Bagas agar Kak Bagas itu menjadi ketua OSIS periode selanjutnya. Itu Kak Bagas itu gimana? Pesan-pesan. Kalau kesan itu ya kan itu yang ngevoting saya itu berarti udah mempercayakan kepada saya untuk jadi ketua OSIS. Jadi mau gimana lagi, saya harus siap menghadapi sifat atau karakter mereka yang berubah-ubah. Berarti intinya itu Kak Bagas itu sangat berterima kasih sama siswa-siswi yang sudah memvoting. Ya, yang sudah memvoting dan yang tidak memvoting saya juga, insya Allah ya mau gimana lagi harus seimbang. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Oke. Soalnya kan kepercayaan diri itu masing-masing. Dari kepercayaan diri mereka, misalnya menoblos nomor berapa itu kan hak milik. Benar, dari mereka sendiri. Mau gimana lagi, mau enggak pilih atau milih, kita harus seimbang. Iya benar, sebagai calon yang baik itu nggak boleh memaksa hak. Ya, enggak boleh memaksa hak kehendak orang lain. Benar-benar. Oke, kayaknya udah semua sih ini. Kalau boleh untuk penutup nih, ada nggak jargonnya? Ada dong, masa ada. Kasih paham. Paslon 1 tetap setia, tidak mendua dan tidak ada yang ketiga. Oh my god. Sekian, terima kasih. Nah, itulah podcast untuk kandidat 1. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.